Halo teman-teman bola.com, kali ini bersama saya Aditya Wani dan hari ini kita di konten Bola Break akan ngobrol-ngobrol bersama sosok gelandang asing di era ISL dulu ya, atau mungkin bahkan dia memulai di era divisi utama bernama Roberto Pugiara. Halo, Pak Pito. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Pito kabarnya? Baik-baik, sehat-sehat juga. Ya, puji Tuhan sehat ya. Kesibukannya gimana Pak Iya. Pito? Sekarang katanya di Bali nih ya. Saya lagi di Bali sekarang ya. Lagi di Bali. Ada Eh, sesuatu kah di Bali? enggak, ini setelah selesai di PSBS, eh, lagi lagi di sini ada berapa project-project tapi belum. Dan juga sempat juga tunggu untuk tim untuk saya bisa masuk untuk bantu kan itu juga. Ini saya panggil Papi tuh kayak biasanya nggak apa-apa kan ya? Ya, nggak apa-apa, udah biasa Ya, saya itu gara-gara seperti itu. dulu teman-teman dari Papua itu kan manggilnya Papito itu dulu. Iya, iya, Papito. Iya, udah dari dulu panggil seperti itu. Oke, oke. Oke, nanti kita juga akan ngomong soal kegiatan Papito lah ya sekarang di mana. Terus tapi mungkin saya awali dulu soal awal Hmm. karirnya Papito. Ini kalau dari catatan saya main di Argentina itu sebentar. San Lorenzo sama Talleres. Klub apa? Ya, ya. San Lorenzo, habis itu Talleres de Córdoba, eh, itu baru dua puluh dua tahun. Dan setelah itu langsung ke sini, ke Indonesia. Hmm, hmm. Di usia yang sangat muda nih Pak Pito waktu itu. Ada pertimbangan apa sih kayak Iya, bisa atau mungkin ketemu teman di Argentina ngasih tawaran ke Indonesia apa yang bikin tertarik datang ke iya, Indonesia? waktu itu ada agen yang tawar saya ke Indonesia. Sebenarnya saya bingung sekali waktu itu karena tidak tahu banyak dari Indonesia, apalagi jauh sekali ya dari keluarga. Tapi saya waktu itu perlu penuh semangat, penuh mau berkembang dan ya ada peluang ini saya ambil Hmm, langsung berani. oke, Persija Jakarta ya, klub pertama di Indonesia. Kayak masuk di Persija Jakarta. Hmm, Ya. hmm. Sebelumnya sempat cari tahu nggak tentang Persija mungkin supporternya atau sejarahnya sebelum datang ke Indonesia? Tidak tahu, sama sekali saya tidak tahu di Indonesia. Hanya tahu itu waktu saya datang, hanya tahu terjadi tsunami itu Oke, waktu oke, itu. oke. Jadi Karena ya kalau dari sepak bola tidak terlalu dengar di sana, tidak jarang lihat eh, sepak bola Indonesia di sana. Makanya waktu itu ada sedikit eh, kaget tidak tahu gimana. Tapi seperti saya bicara tadi, saya penuh semangat, penuh berani mau coba ya. Dan saya ke sini. oke. Kan Tsunami 2004, terus ke Persija 2007 kan ya? Ya, 2007 saya 2007. tanya. Waktu itu seingat saya kompetisinya masih divisi utama dan hampir juara ya waktu itu ya di Persija. Ya, kita kalah semifinal di Persija. Dua-duanya kalah eh, Liga dan kalah di Copa karena waktu itu ada Copa Indonesia juga. Oh ya, betul. Ya, sam- sampai situ. Adaptasi awal-awal gimana Pak Pito? Bahasa beda, budaya beda. Ya, agak agak sedikit aneh. Mulai dari juga terutama makanan, cuaca panas sekali tidak biasa di sana seperti itu. Hmm, Dan harus apa? Eh, dan di sini main jam 3 ya pertandingan jam 3 sore tiga sore ya. sudah panas sekali itu yang susah juga makanan buat saya juga eh, waktu itu agak susah saya sama sekali tidak bisa makan pedas Hmm, dan semua pedas tapi selain itu tidak ada masalah. hmm. Nanti cepat adaptasi juga sama teman-teman selalu ramai
Rama juga semua teman-teman bantu saya di sana. Eh, itu bikin saya bisa adaptasi cepat juga. Oke. Dua musim ya waktu itu ya. Kan musim setelahnya Ya, divisi utama akhirnya jadi kompetisi kasta kedua karena ada ISL. ya Eh, waktu itu jadi ESL yang kedua. hmm, hmm, hmm. Benar, dua Setelah, musim. hmm, Di situ baru saya pindah ke Persiba Balikpapan hmm, hmm. waktu itu. Ya, agak kejutan tuh waktu itu karena Persiba adalah ke Kalimantan ya, ini pulau baru, pulau apa dengan Ya, budaya yang berbeda. Ada pertimbangan tertentu juga waktu itu pindah ke Persiba. waktu itu no ada tawaran dari Persiba. Ada sedikit cerita ada juga teman yang main di sana dulu. Ya Adrian Trinidad, dia cerita juga sama saya gimana timnya, timnya rajin selalu tidak ada masalah. Dan saya pergi ke sana. Oke. Kita pergi kompetisi sangat baik di situ di Persiba Balikpapan. Oh, Sampai kita selesai posisi tiga. iya, posisi tiga ya di musim pertama ya, 2009 Ya, 2010 waktu Arema juara waktu itu. ya benar. Hmm. Dua musim juga nih di Persiba. Cukup, cukup, ya. Gimana? Cukup gimana? Waktu itu? Ya cukup bagus di sana. Kompetisi untuk Balikpapan kan Persiba timnya yang biasanya papan tengah ya. Hmm, hmm, Kita sangat apa bangga waktu itu. hmm, hmm. Oke. Dua musim di Persiba, balik lagi ke Jakarta. Habis itu balik lagi ke Jakarta. Hmm. Dua musim lagi kembali ke Persija waktu itu. Menariknya kan waktu itu dualisme nih kompetisi. Ingat ya waktu itu ya? Iya, iya, iya. Waktu itu ada benar-benar ada Eh, masalah. Waktu itu ada Persija dua. Ini gimana? Ini ada aneh-aneh ya. Ada banyak masalah juga waktu itu. Eh, tapi sampai habis itu sudah baik ya. Tapi waktu itu ya benar-benar ada dualisme, ada dua Persija, dua Arema, ya, dua semua. ya. Iya, Saya juga ada dua waktu itu. Persebaya juga ya Ya, benar-benar. betul. Tapi main di SL ya kalau nggak salah waktu itu main yang di ISL kan. Ya, di ESL. Selalu di ESL. Hmm. Yang satu lagi apa namanya? IPL, Indonesian Premier. IPL, ya, ya, betul. IPL waktu itu. Ya, eh, itu kan sebagai pemain asing nih waktu itu melihat sepak bola Indonesia waktu itu dualisme sempat pengen keluar aja nggak sih? Karena kok kayaknya sepak bola Indonesia ini agak kacau nih. Sempat kepikiran gitu nggak sih? Atau gimana sebenarnya? Pikiran seperti apa? Mau keluar atau gini? Ya mau keluar ke negara lain aja karena kayaknya Indonesia situasinya kok kacau nih. Iya, waktu itu ya memang sangat tidak bagus di sini ya. Waktu itu sudah tidak tahu liga gimana. Terus ada masalah juga mulai tidak stabil ya. Tidak tahu ini mungkin bisa berhenti kompetisi. Mungkin ada tim juga yang tidak bayar. Ada berapa masalah waktu itu. Ya ada banyak yang pikir untuk keluar. Hmm. Memang. Tapi kenapa kok memilih tetap main di Indonesia? Apa yang bikin suka main? Iya, saya sudah seperti udah berapa lama di sini sudah nyaman ya. Hmm. Hmm. Sudah rasa nyaman dengan Indonesia, dengan orang Indonesia. Sudah kenal, sudah tahu saya suka, saya rasa senang ya di sini. Betah. Oke, oke. Persija juga 2 tahun, terus ke PSM ya, habis itu. Ke PSM, sempat ke PSM, Hmm. Makassar, Tengah musim ya, kalau nggak eh, salah. tidak sampai satu musim. Em, dari situ langsung ke Persipura. Ah ya, Persipura. Ini nih yang Hmm. menarik nih. Saya masih inget banget tuh waktu Iya, ya. quarter final AFC Cup.
Ya, quarter final. Kita sampai quarter final AFC Cup. Timnya waktu itu sangat bagus, Hmm, hmm, sangat kompas, semua saling saling kenal satu sama lain, rasa juga baik. hmm. Dan lihatan di lapangan kita udah bikin tim sangat bagus waktu itu. Hmm, hmm, hmm. Saya Sampai quarter final. kalau Eh, kompetisinya sampai semifinal tuh Pak Pito kalau masih ingat. Bukan quarter final. ¿ah? Kompetisinya sampai Iya, sampai semifinal sampai tuh. semifinal. Ya, Sampai sampai semifinal. semifinal. Saya masih kuliah Semifinal kita kalah sama tim Kuwait. White. Tapi yang saya maksud itu eh, waktu quarter final ya kalau nggak salah, yang menang 6-1, Papito cetak hat trick loh. Ingat ya? Iya, iya. Gol pertama Dan tendangan volley itu. Ingat ya? iya, ya, saya ingat buat saya itu pertandingan penting buat kita itu. Hmm. Kan kita habis kalah di sana. Ya, kalah dua Kalau nggak tiga salah 2-3 ya. Hmm. Makanya kita harus unggul lebih dari 2 gol. Betul. Dan waktu itu ya kita tahu harus menang. Kita apa? Agak tegang juga di lapangan kan mau menang, tapi untungnya kita bisa cetak gol cepat. Itu juga bisa untuk kita percaya diri, lebih percaya diri dan lebih eh, semangat ya buat kita bisa main seperti seperti biasa. Dan setelah itu pertandingan jalan dengan baik, kita bisa menang, kita tidak mau stop sampai lawan bicara sama kita, oke, sudah 4, sudah 5, stop. Mereka bicara sama kita seperti itu. Iya, iya, Tapi iya. kita tidak bisa lengah. Hmm. Karena mereka juga dekat bisa cetak 2 gol langsung langsung harus ke penalti atau apa waktu itu. Tapi jalan dengan baik kita bisa lolos. Hmm. Coach Jackson ya, Jackson F. Tiago pelatihnya waktu itu ya. Iya, ada Jackson waktu itu. Jadi Ada Jackson. eh, Hah? Coach Jackson memotivasi terus ya untuk pemain gimana caranya ini kita harus harus menang, harus harus bisa lolos. Di ruang ganti seperti itu pasti ya. Iya, iya, iya. Hmm. Dia selalu kasih kasih semangat. Dia selalu tahu apa cara kita harus main, ya, seperti tim ini cara main, dan dia kasih percaya ke pemain. Hmm. Itu juga penting. Oke. Kasih percaya pemain eh, waktu itu sama kita untuk kita main lepas, ya. Itu penting di satu tim juga. Oke. Eh, itu kan kalau ya bisa kita bilang Persipura waktu itu punya generasi emas ya. Karena pemain lokalnya itu bukan hanya lokal Indonesia, tapi memang pemain Papuanya itu kan bagus-bagus waktu itu. Ya kita tahu ada Ya, ya, juga ya. Ada ya. Bosa. Memang bakat di sana yang pemain-pemain waktu itu mm, Persipura punya bagus sekali semua. Banyak, eh? Iya, Dari belakang sampai depan. belakang sampai depan ya. Betul. Ya, memang punya yang punya talenta, banyak. Hmm. Seperti Ricardo, Manu Wangai, Anu, Boas, Boa, terus Bonai Ian juga ya. Cabes. ¿Ah? Terus Bonai. Ya, ya. Banyak yang punya talenta di sana. Sebelum Bakat dan juga mau kerja, itu yang penting di nah, lapangan. Bukan hanya itu. iya. Iya, Sebelum pertandingan, Papito kepikiran nggak akan cetak hat-trick di pertandingan itu? tidak. Iya. Saya tidak pikir mau cetak hat-trick. Saya selalu pikir untuk menang. Kita harus menang. Itu aja. Kalau nanti ada gol ya lebih bagus lagi, tapi tidak pikir untuk cetak gol. Selalu di kepala saya itu ada kita harus menang, Hmm. bukan harus cetak gol. Hmm. Yang penting harus menang bisa apa? Tapi itu biasanya itu. Oke. Waktu itu saya masih kuliah Papito, waktu pertandingan itu. Masih kecil ya. Iya. Iya masih kuliah, terus saya nonton ya ketika apa namanya menang kan sebelumnya menang lawan Yangon United kalau nggak salah 9-2 di babak 16 Ya, besar ya mungkin ya. Nah, waktu itu saya pikir wah ini ya ada satu lagi.
main lawan, oh ya, ya Saya, benar. saya pikir ini kesempatan lah waktunya Indonesia ada yang juara di Asia gitu, klub Indonesia ada yang juara di Ya, Asia. Persipura materi pemainnya tapi bagus. harus, Hmm. ya harus sampai semifinal. Nanti kita main sama Al Kuwait kalau nggak salah. Yang di quarter final lawan Al Kuwait nih, barusan saya cek. Kalau yang di semifinal kalahnya lawan Al Qadsiya, sama-sama klub Kuwait itu. Ya, Alcacer. Ya, Alcacer. Alcacer sangat kuat juga. Hmm. Dan ya itu kita tidak bisa lolos. Tuh, sayang sekali itu saya juga Sayang sekali. bisa dibilang patah hati itu. Tapi lebih sayang buat kita juga semua yang Persipura Hmm. musim berikutnya. Nah, Karena itu. itu yang paling sayang kita. Saya paling sayang itu karena timnya lagi bagus, Hmm. lagi bisa bicara on fire, Hmm. lagi baik, Hmm. eh, lagi semua siap untuk main. Kita udah lolos ya grup AFC pertama grup, Hmm. mau main dengan tim Malaysia terus karena ada masalah lagi di Liga Indonesia, ada masalah lagi waktu itu. Ya, dibekukan Ya FIFA. sempat, hmm? Dibekukan FIFA waktu itu. Ya karena waktu itu dibekukan FIFA kita harus ya keluar tanpa main ya. Kita keluar dari situ tanpa main itu yang kita ada kesan karena timnya lagi bagus, semua lagi baik dan Hmm. kita udah pasti bisa lebih baik dari musim sebelumnya. Hmm. Tapi harus selesai seperti itu yang buat semua kita sayang sekali ya waktu itu. Hmm. Saya balik Harus bubar, tim bubar waktu itu tim bubar bubar ya gara-gara begitu. itu. Iya, Jadi, sampai tim bubar oke oke. karena tidak ada kompetisi. Eh, kita cuma main waktu itu liga mulai, liga stop, tapi kita tetap bisa main AFC. Kan Hmm. kita tetap main Hmm. dan waktu itu ya karena bekukan tim Malaysia tidak bisa masuk waktu itu ke Indonesia, jadi kita keluar dari AFC tanpa main. Hmm. Itu yang kita rasa ya kecewa atau apa. Harus selesai seperti itu Ya. karena tim udah sangat baik, udah sangat apa siap untuk kompetisi itu. Hmm. Eh, saya saya ingatkan sedikit ke belakang Pak Pito. Mungkin nanti juga teman-teman bola.com kan apa namanya Iya bertanya ya ya. kok tiba-tiba langsung musim depan kan itu selain di AFC 2014 itu Persipura juga masuk final ISL. Masih ingat ya Pak Pito? Ya kita Lawan main sampai final ya saya. lawan Persib Bandung sayangnya kalah adu penalti itu waktu itu. Iya ya. Sangat menarik itu juga. Mhm. Eh, ya waktu main itu saya juga yakin kalau kita pasti menang. Saya percaya sekali sama tim. Iya, iya. Eh, cuma waktu itu ada kita kena kartu merah terlalu cepat itu di babak pertama. Iya. Sudah kena kartu merah itu yang bikin kita agak sedikit susah di pertandingan. Tapi walaupun kita masih kalah, bisa sampai draw menit-menit eh, akhir dan akhirnya ke extra time dan penalti ya. Iya, Sayang juga kita kalah di penalti ya. iya sayangnya. Tapi ya Ya, seperti itu. musim berikutnya itu tadi yang seperti Pak Pito bilang juga sayang banget karena waktu itu bisa berhasil juara grup kan di AFC 2015. Timnya di situ sangat siap untuk main kompetisi. Sayangnya selesai seperti itu. Hmm. Seperti itu. Oke. Harus berhenti sampai timnya bubar. Itu juga ya Hmm. sayangnya. Waktu bubar, Pak Pito gimana kegiatannya? Cari klub lain di luar sempat juga atau gimana tuh? Iya, no kita udah berapa bulan Hmm. selesai
mungkin pulang Argentina atau gimana. Setelah itu saya ada sempat ke PES Polri waktu mulai jadi habis itu jadi Bayangkara nanti. Tapi PES Polri mereka bikin tim untuk kita bikin Copa. Ada Copa Trofeo ya, kalau nggak Copa apa saya trofeo. Copa apa saya tidak tahu. Oh, oke. Ada waktu itu Hmm. sempat panggil dan sebentar aja itu 2 bulan 3 bulan untuk main Copa aja. Hmm. Ada teman juga ada Fabiano, Bio ikut, ada beberapa pemain. Eh, habis itu kita saya Oke. ke Persib Bandung habis itu. Persib Bandung 2016 ya, waktu kompetisi akhirnya digelar lagi. TSC Ya, itu, benar. TSCA. Ya, mulai lagi. Sempat ini nggak? Sempat ada apa ya pesan kecaman dari The Jack nggak? Karena kan pindah deh. Eh, Dulu pernah di Persija lama, sekarang ke Persib. Iya, ya. Mungkin ada yang saya tidak rasa itu kalau supporter. Mungkin ada ya, tapi ya itu sepak bola ya kita cari yang paling bagus buat kita dan buat keluarga ya. Hmm, hmm. Waktu itu ya ada tawaran dari sana. Mungkin kalau Persija ada, mungkin saya timbang waktu itu ya. Ada pertimbangan. Hmm. Tapi ya akhirnya saya ke Persib Bandung. Di Bandung. 5 tahun ya di Persib terus ke India. Nah ini menarik nih. Iya, 2017. Kenapa Pak itu? Setelah habis bertahun-tahun, kenapa ah, milih tuh? Kenapa setelah bertahun-tahun 2017 malah memilih keluar ke India? Apa yang ya terjadi? habis itu no saya sempat waktu itu mau kembali ke Persipura Oh, oke. setelah Persib Bandung. Hmm. Akhirnya saya kena cedera Oh. lutut sebelum mulai kompetisi. Heeh. Dan jadi saya ke Argentina untuk pulih ya dari cedera untuk semua. Dan waktu itu karena masih eh, di setengah kompetisi kan, bukan di kompetisi, makanya saya itu masuk ke India. Hmm. Dan India liganya tidak waktu itu USL di India tidak panjang, cuma 2 bulan. Oh, oke, oke, oke. Cuma 2 bulan, makanya saya pilih ke sana waktu itu. Dan mereka tahu saya dari AFC. Oh, oke, oke, oke. Makanya juga ya dari situ juga mereka eh, panggil. Hmm. Oh, berarti pertandingan AFC itu membuka apa namanya jalan banyak orang di Asia lebih tahu ya. Pasti, Ya. pasti karena di situ ada lihat pemain. Kamu juga lihat pemain lawan, Nah, pasti tahu. Pasti tahu pemain lawan atau apa. Tapi memang main di AFC kita main lawan Bengaluru ya waktu itu. hmm, yang dari Thailand ya. Eh, di India, ya Hmm, dari situ, oke. dari situ pula. Dari India cuman singkat aja, akhirnya balik lagi ke Indonesia nih 2018. Ya, dan akhirnya balik lagi. Ada waktu itu ada panggil ada Alfredo Vera kan yang baru Ah, promosi hmm, hmm. dari sana. Alfredo sama Abud waktu itu manajernya. Ya, Waktu itu mereka telepon saya kalau mau gabung lagi ke Indonesia ke Persebaya, apalagi Persebaya. Saya tahu kan Persebaya di Indonesia tim besar, siapa yang tidak mau main di Persebaya ya. hmm, Dan ya saya langsung langsung terima, hmm, hmm, langsung mau. hmm. Apa Dan Pak? habis itu langsung dari India langsung Surabaya. ke Surabaya. Ya, Pertimbangannya apa Pak itu? Apa ya karena udah kenal sama
Coach Alfredo Vera atau pengen tantangan baru? Ya, itu salah satu udah kenal sama Alfredo Vera dan juga eh, seperti saya bicara tadi, saya lebih nyaman di Indonesia, udah kenal liga, udah kenal eh, ada juga banyak teman-teman yang kenal di sini juga semua, makanya saya lebih senang di sini ya, saya pilih. Itu Dan seperti bicara tadi, mau main di Persebaya bukan tim sembarang ya. ya tim tim besar yang dulu juga sering juara. Ya, Hmm, iya, tim besar. itu zaman Yang Perserikatan. mau tahu Hmm, makanya itu juga yang bikin saya nafsu balik. hmm, hmm. Oke. Dan 2018 waktu itu di belakang ada Dutra. Udah kenal ya Ya, sebelumnya ya. Ultra ya, sangat bagus. Ya. Ya, Kalau depan ada temannya David da Silva. ada David ya. Waktu itu musim pertama dia. Ya. Hmm. Dari awal langsung klop ya sama David ya. Supply-supply bola ke dia, dia Iya, enak sekali main sama dia. Ada sedikit dia selalu dapat. Saya cari dia, saya tahu dia, dia pasti dapat dia. berarti Gampang. di Persebaya adaptasi juga nggak sulit ya. Gimana? Setelah dari India ke Persebaya nggak ada kesulitan adaptasi ya. No, no, tidak ada sulit. Waktu itu saya udah berapa tahun main di Indonesia, udah udah tahu tidak bukan bukan sulit dan timnya juga bagus waktu itu bagus saya enjoy di lapangan itu tidak gampang dapat di tim ya bisa masuk lapangan bisa enjoy ya Hmm, semua kerja keras selalu ya itu harus ada selalu hmm. tapi kita bisa juga enjoy sama teman-teman bisa main enak itu itu penting juga. Nah itu tuh, saya tahu panggilan Papito kan di Persebaya waktu itu. Banyak pemain Iya, pemain lokalnya waktu itu banyak pemain Papua. Ada Fantri Imbiri, iya, Rizky waktu itu Setiawan, Ferry, dari Pahabol, Osvaldo Hai, Ruben ya, Abadi, Nelson, Oh ya Nelson Alom ya. Nelson Allo, ya, ya, semua yang dari Persipura juga Dari sama-sama. Persipura. Ya, ya, itu mereka teman baik. Ya, memang memang panggil seperti itu Papito dari dulu sama Sebenarnya mereka. apa artinya Papito kalau dalam bahasa Spanyol mungkin ya Papito itu ya? Ya, masa Awalnya itu gimana? tidak artinya apa seperti papa bapak di sana, tapi karena saya biasa panggil mereka papa seperti Oh, oke oke oke. jadi mereka semua panggil Papito Papito. Oh, oke oke oke. Dan itu Tapi tidak ada artinya kenapa mereka panggil seperti itu. Oke 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 oke. Akhirnya kebawa di Persebaya tuh waktu itu. Iya, bawa ke sana ya. Hmm, Sudah di mana-mana sudah sekarang banyak panggil Papito. Papito, oke oke. Ya, Siap 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 siap. Nah sayangnya benar. di Persebaya itu klub terakhir ya Papito sebagai pemain. Ya, sayangnya waktu itu terakhir kena cedera. Hmm, hmm. Eh, Waktu itu kena cedera dan ya saya pergi ke Argentina setelah cedera operasikan di situ di Surabaya. Hmm. Pergi ke Argentina untuk pemuli, saya latihan juga untuk kembali karena sebenarnya mau tetap masih mau main bola. Eh, Waktu itu setelah pemulihan sempat ada tawaran untuk kembali dan saya waktu itu tidak ambil dan ambil keputusan untuk pensiun ya. Dan juga ada beberapa hal ya untuk bikin saya ambil keputusan waktu itu karena
udah 11, 12 tahun ya, di 11 tahun di main di Indonesia. Biasanya jauh dari keluarga kan, dari papa saya, mama saya. Waktu itu sudah lahir anak saya pertama, Ah, iya. dan lagi mau lahir yang kedua, anak yang kedua. Itu juga penting waktu itu untuk ambil keputusan karena ya ada eh, keluarga udah lama saya selalu karena kan kamu main di luar, kamu saya kembali mungkin sekali 1 tahun sekali bisa pulang, dan kamu kembali setiap tahun saya kembali, kamu lihat gimana waktu jalan ya dengan papa saya, mama saya, cepat. Makanya waktu itu ambil itu keputusan juga untuk bisa lebih dekat ya di dekat mereka karena lama-lama juga lama di luar Ya, ya. waktu itu. Saya baru ingat nih, Itu juga ada fun fact dari seorang Roberto Pugliara. Punya anak pertama namanya Mutiara. ada Fun fact. Mutiara ya. Ya, 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 ya. Itu kan Apa bahasa, Bang? bahasa Indonesia itu. Kenapa ngasih nama? Bahasa Indonesia dia ya ya. Waktu waktu di Argentina tidak ada nama Mutiara. Ya, ya. Eh, ya waktu memang nama dia karena ada kejadian yang sedih waktu kita ada di Persipura, kita ada keguguran waktu itu dengan istri saya, eh, kita sangat sedih, makanya nanti kita kasih nama seperti itu tapi memang dari sana karena ada kenangan itu. Oke. Jadi karena julukan Persipura Mutiara Hitam ya. Kasih Ya benar, pakai itu. benar, karena itu. Oke. Jadi setelah cedera lama di Argentina kan ke PSBS sebagai penerjemah ya Pak Pito. Ya, Terus terakhir bulan Juni kemarin Pak Pito sempat cerita ambil lisensi pelatih kan? ya, ya saya sudah jadi analis, ada beberapa waktu juga bikin analis di PSBS, Hmm. waktu dibutuhkan, saya bikin juga, bantu dengan sisi itu. Dan dia lagi bikin eh, kursus pelatih juga. Nanti akhir tahun baru dapat lisensi B. Oh, oke, oke, oke. Masih belajar, masih belajar. Hmm, oke. Jadi ini Dan ya, sekarang gimana? Lagi nunggu project baru lagi, tawaran untuk di klub Indonesia juga atau gimana? iya, 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 pasti pasti saya sangat terbuka untuk lihat. Saya mau, ya saya suka sepak bola di sini, udah tahu sepak bola di sini, Hmm, dan ya lagi lihat ya ada beberapa project juga yang untuk saya yang ada yang untuk mau buka akademi atau gimana, oh, oke. itu juga ada. Nah, Tapi ya saya lebih pilih kalau bisa masuk di tim Indonesia karena perlu juga, eh, setelah ini ya saya ambil pengalaman banyak waktu tahun ini karena ini pertama kali saya di sisi ini ya, di sisi lain di luar lapangan, di luar apa? biasanya Hmm, di dalam lapangan, dan ya sangat beda, hmm, sangat beda. Tapi eh, saya eh, bisa ambil pengalaman tahun kemarin banyak yang untuk bantu tim. oke. Terakhir Pak Pito, singkat aja mungkin. Kan masih ngamati Iya ya. Super League ya. Sekarang Liga 1 jadi ganti jadi Super League. Gambaran singkatnya Hmm. persaingan Super League gimana nih? Karena Persija ada di atas, ada sorry, Borneo sekarang yang di atas. Ada Borneo, Persija, Borneo di sama atas ya Persebaya. sekarang. Gimana?
prediksi Pak? Iya, sangat ketat. Nanti sangat ketat. Saya lihat ya Persija lagi bagus. Eh, Persebaya juga punya tim yang cukup bagus. Y Borneo selalu ada di situ. Sama kita juga tidak bisa eh, tidak pikir untuk Bandung ada di situ karena pasti Persib juga ada di situ. Pasti sangat ketat kompetisi. Tapi saya lihat ada eh, udah maju jauh sekali, udah maju dari waktu saya datang. Dari itu sampai sekarang sepak bola Indonesia udah maju, apalagi sekarang dengan ada EPA, harus ada EPA itu penting sekali itu yang kurang dari dulu dan ya saya lihat Indonesia maju terus. Oke, sip, mantap. Oke, Kalau gitu, oke Bro. sepertinya kita akhiri Pak Pito. Nanti kalau kita Oke, ngobrol ya ngobrol lagi lah nanti. oke Bro. Sebenarnya kalau mau ngobrol banyak banget nih cerita cerita Pak Pito selama ini. Banyak banyak. Ya, Ya ya. ya. Oke, kalau gitu Oke semoga Bro. sukses selalu Pak Pito di proyek berikutnya, Iya sama juga. akademi ataupun nanti gabung klub Indonesia. Semoga semuanya berjalan lancar dan baik untuk Pak Pito. Ya, amin. Terima kasih. Oke, kalau gitu. Sama-sama Bro. Siap, sama-sama. Oke, sampai jumpa Pak Pito. Terima Yuk, kasih. sampai jumpa.